Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di resep Mamah Nijar. Hari ini saya akan membuat bolu yang sangat mudah dan tentunya anti gagal. Di sini saya akan menggunakan takaran gelas supaya memudahkan untuk teman-teman yang tidak mempunyai timbangan ya. Sebelum kita ke bahan dan cara pembuatannya, di sini saya punya tips supaya bolu itu tidak gagal atau tidak bantat ya. Pertama, siapkan wadah untuk membuat adonan bolunya itu harus bersih ya. Jadi bersih. Sebelum dipakai dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian dilap sampai kering. Jangan sampai kena minyak ya. Sebelum ke bahan dan cara pembuatannya, di sini saya punya tips supaya bolu itu tidak gagal atau tidak bantat. Pertama, siapkan wadah untuk membuat adonan bolunya. Wadahnya ini harus bersih dan tidak boleh ada minyak ya. Lebih bagus lagi kalau wadahnya itu khusus untuk membuat bolu. Jadi wadah harus benar-benar bersih. Kedua, kemudian siapkan loyangnya. Olesi dulu dengan mentega ataupun margarin dan nanti ditaburi dengan tepung terigu supaya bolu nanti tidak nempel. Jadi jangan membuat adonan bolu dulu baru menyiapkan loyangnya, karena itu akan membuat bolu jadi bantat. Itu pengalaman saya ya. Setelah seluruh permukaan loyangnya diolesi dengan margarin ataupun mentega, lalu ditaburi dengan tepung terigu secukupnya. Ini sudah selesai. Dan langkah ketiga, panaskan oven. Jadi pas kita mau mengoven itu posisi oven sudah panas ya. Selanjutnya baru kita membuat adonan bolunya. Masukkan 4 butir telur utuh. Ini ukuran telurnya yang sedang. Kemudian di sini saya menggunakan 250 gram gula pasir atau setara dengan 1/4 gelas belimbing. Nah, gelas belimbing yang seperti ini ya. Jadi 1/4 gelas belimbing. Yang satunya penuh tapi peres, jangan munjung. Nah, yang satunya ini 1/4, ada garis di bawah ini ya. Kalau mau pakai sendok makan itu setara dengan 16 sendok makan. Nah, jadi 16 sendok makan itu jangan terlalu munjung. Dimasukkan. Kemudian di sini ada setengah sendok teh TBM, boleh pakai SP ataupun ovalet. Ini saya beli yang kemasan yang kecil, satunya itu Rp500. 1 bungkus vanili bubuk, ini juga yang kecil. Selanjutnya di mixer dengan kecepatan paling tinggi ya, sampai putih mengembang dan berjejak. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan kasih info menarik tentang aplikasi bebas bayar. Aplikasi bebas bayar adalah aplikasi digital serba bisa, seperti bisa buat transfer uang ke seluruh bank, beli pulsa, top up dana, OVO, GoPay, bayar tagihan PLN, PDAM, BPJS, dan voucher game. Untuk info lebih lanjut di www.bebasbayar.com. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, setelah putih mengembang dan berjejak seperti ini tadi saya mixer kurang lebih sekitar 15 menit. Masukkan 250 gram tepung terigu. Kalau menggunakan gelas belimbing seperti ini tuh jadinya 2 gelas 3/4. Jadi 2 gelas itu penuh, tapi penuhnya peres ya, penuhnya itu peres, jangan munjung. Yang 2 gelas, yang ketiga gelasnya itu nih ada garis yang di atas. Nah, segini ya. Kalau menggunakan gelas belimbing. Kalau misalkan mau pakai sendok makan, itu setara dengan 21 sendok makan, tapi jangan terlalu munjung juga. Masukkan juga margarin yang sudah dicairkan. Selain pakai margarin, boleh pakai mentega ataupun Blue Band, disesuaikan aja dengan selera. Ini tuh 100 gram. Jadi mudah sekali ya, beli aja yang kemasan seperti ini. Ini kan 200 gram, tinggal dibagi 2 aja. Kemudian dilelehkan atau dicairkan. Masukkan juga.
Dan ini akan saya mixer sebentar hanya sampai tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Selanjutnya tinggal diaduk balik aja dengan menggunakan lemet supaya rasanya lebih enak lagi. Ini akan saya kasih parutan keju. Untuk kejunya secukupnya aja. Setelah semuanya itu tercampur rata, ini akan saya masukkan ke wadah kecil secukupnya aja ya. Dan mau saya kasih coklat coklatos, ini yang untuk diseduh. Selain pakai coklat coklatos, bisa juga menggunakan susu kental manis coklat ataupun bisa juga pakai coklat bubuk. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian siapkan loyang yang tadi udah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Masukkan adonan secukupnya. Kemudian diratakan ya, hentakan seperti ini. Dan kita masukkan adonan yang udah dikasih coklat coklatos. Kalau misalkan teman-teman mau langsung dimasukkan ke loyang, tidak pakai, maksudnya yang sebagian tidak pakai coklat juga bisa. Itu tinggal disesuaikan aja dengan selera. Masukkan kembali. Sekarang yang coklat lagi. Ini akan saya masukkan semuanya. Masukkan kembali sisa adonan bolunya. Nah, ini tinggal di oven aja selama 30 menit dengan menggunakan api sedang. Di sini saya menggunakan oven tangkring ya. Setelah di oven selama 30 menit, ini bolunya udah matang, tinggal dikeluarkan aja dari oven. Kemudian biarkan sampai dingin terlebih dahulu, baru nanti dikeluarkan dari loyang. Setelah dikeluarkan dari loyang, ini dia hasilnya ya. Bisa dilihat, ini tuh sangat ngembang sekali. Udah gitu sangat empuk, dan kita lihat hasil dalamnya. Setelah dikeluarkan dari loyang, ini dia hasilnya ya teman-teman semuanya. Bisa dilihat ya, ini sangat menul sekali. Jadi ini sangat ngembang dengan sempurna, tidak bantat. Udah gitu sangat empuk sekali. Tuh. Oke, kita lihat dalamnya. Ini dia dalamnya teman-teman semuanya. Nih, ini masih hangat. Tuh. Jadi ini sangat empuk sekali dan lembut sekali. Tingkat kemanisannya ini sangat pas sekali kalau menurut saya. Oke deh teman-teman semuanya, mudah sekali bukan cara membuatnya, dan insya Allah ini anti gagal. Untuk teman-teman mau mencobanya, semoga berhasil ya. Selamat mencobanya di rumah.